Mailana dari Jatiwaringin. Siapa, Pak? Namanya Mailana. Iya. Iya, silakan, Pak. Dari Jatiwaringin Pondok Gede. Yang saya mau tanyakan tadi Ustadz membahas masalah 1000 orang itu 1 orang yang masuk surga. Kalau boleh saya tahu itu hadis diriwayatkan oleh siapa? Pertama. Terus yang kedua, apakah yang kalau misalkan seseorang itu dari 7 orang yang 1 orang masuk surga itu zikir dengan lalu dia dalam keadaan sunyi dia menangis, bagaimana kalau ada satu case seseorang itu bangun sholat tahajud lalu dia menangis, dia takut akan dosa-dosa yang telah ia lakukan, lalu di dalam hatinya juga dia takut berpisah dengan Allah dan Rasulnya. Apakah iya? Maksudnya mungkin sholat dia itu sholat yang terakhir, sehingga karena dia merasa ini sholat dia yang terakhir, itu dia bersedih karena tidak merasakan, tidak akan yang namanya bisa zikir lagi kepada Allah, tidak bisa bersalawat lagi pada Rasulullah gitu. Sehingga dia menangis gitu. Apakah hal seperti itu termasuk yang diutamakan menangis itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua terlebih itu nanti 2 penanya dijawab supaya tidak lupa nanti pertanyaannya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawar dari Mampang. Saya pernah ikut preview seperti yang Pak Profesor katakan tadi, sebuah acara, tapi ini preview. Ya, semacam ya ada nangisnya, ada musiknya, ada sujudnya juga persis, tapi belum sampai pada trainingnya, tapi preview. Apakah ini sama? Saya nggak tahu, ISQ namanya. Nah, sangat mirip kalau saya dengarkan. Nah, terus di lain pihak seperti saya juga sering ikut misalkan acaranya ketika muhasabah itu pakai nangis, misalkan Agim, Ustadz Arifin misalkan. Nah, menurut Ustadz apakah saya atau kita juga nggak perlu lagi ikut yang semacam itu? Itu saja, karena ternyata di dalamnya juga ada nangis juga gitu ketika muhasabah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz, mau langsung atau dijawab terlebih dahulu? Ya, dijawab terlebih dahulu. Silakan. Saya manut moderator aja. Pertama, hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Adam nanti pada hari kiamat akan dipanggil Allah dan diperintah untuk memilah-milahkan mana anak cucunya yang mau masuk surga dan mana yang mau masuk neraka. Dan kemudian Rasul mengatakan ternyata dari 1000 anak cucu Adam 1 masuk surga, 999 masuk neraka. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam juz awal. Jadi hadisnya sahih. Tuh. Yang kedua, tentang orang sholat tahajud malam namun kemudian dia menangis dalam keadaan sunyi, dia menangis. Kalau menangisnya ini adalah karena takut kepada Allah, dia mungkin mengingat-ingat dosa-dosanya, apakah saya diampuni atau tidak oleh Allah. Dia ingat semua dosa waktu kecil, saya pernah begini, waktu gede begini. Ingat, kemudian dia takut pada Allah, apa diampuni atau tidak. Itulah yang tangis yang seperti itu yang memiliki keutamaan. Iya. Itu yang oleh Rasulullah disebut nanti akan mendapatkan perlindungan di mana tidak ada perlindungan selain dari Allah. Dan orang seperti itu yang disakatakan oleh Rasulullah tidak akan masuk neraka, orang yang menangis karena takut kepada Allah. Tapi harus diketahui bahwa orang yang takut pada Allah itu adalah orang
yang selalu mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Nggak ada orang takut pada Allah cuma nangis saja, itu nggak ada itu. Besok main judi lagi, kalah malam nangis, nggak ada gitu. Dosa banyak, bukan dosa banyak kamu tangisi, kalahnya itu yang kamu tangisi. Jadi ini nangis yang sulit sekali. Ya. Apalagi dikatakan misalnya, kok sampai dia punya perasaan, ya setelah ini saya mau mati misalnya begitu. Apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Sampai nangis begitu. Tapi dalam keadaan sunyi, nggak dimusikin, nggak di ceritain dan sebagainya. Khalian, gitu kan? Kata Rasulullah, dalam keadaan sunyi. Nah itu. Nangis seperti itu yang memiliki keutamaan. Baik, Saudara Munawar ya, dari Mampang. Kalau Anda pernah ikut seperti itu, saya tidak tahu itu apa, namanya apa. Yang jelas saya diundang untuk ceramah. Tapi sebelum ceramah ternyata itu, kami kritik juga waktu ceramah itu, bahwa muhasabah memang ada, tetapi harus mengikuti cara Rasulullah SAW. Ibadah kalau tidak mengikuti cara Nabi, bukan hanya nggak diterima, tapi bisa juga yang bersangkutan berdosa, membikin syariat sendiri. Diiringi musik, diceritain yang ketik. Ini kata saya oplosan dengan film India ini. Itu kan membikin syariat sendiri. Sumbernya apa? Hawa nafsu, selera. Yang penting jamaah menangis. Loh, kalau itu yang dari dasar berarti selera, bukan dalil, bukan hadis, bukan Quran. Ini adalah ibadah dengan mempertuhankan selera. Dalam ayat 43 surah Al-Furqan ini dikecam oleh Allah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ya. Bagaimana hawa nafsu sebagai Tuhan? Dia beribadah tapi tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Tidak mengikuti dalil dari Al-Quran, tapi mengikuti apa kata selera. Ini banyak sekarang itu, tren-tren seperti ini banyak sekali. Malah saya mendengar, tapi belum pernah saya lihat ya. Ini kebetulan sekali kok saya diundang di situ. Ya. Saya mendengar ada katanya latihan sholat khusyuk gitu ya. Gak tahu dari grup yang mana lagi. Itu saya dengar cerita oleh pelatihnya itu, kepala orang yang sedang sujud itu dalam latihan itu diusrak-usrakan ke lantai. Betul. Katanya biar ininya kelihatan ada bekasnya gitu. Jidatnya ini biar kelihatan ada bekas sujud. Jadi diusrak-usrakan gitu. Ya Allah gitu ya. Ini kan penafsiran yang barangkali berlebihan tentang simahum fi wujuhi min asaris sujud. Tanda-tanda mereka di dalam wajahnya ada bekas-bekas sujud gitu ya. Loh, banyak baik ayat maupun hadis hal-hal seperti itu nanti itu di akhirat. Misalnya orang wudu, nanti tandanya dia itu wajah anggota wudu itu akan cemerlang bersinar gitu kan. Kemudian ada lagi, ini keutamaan orang yang adzan. Orang-orang yang adzan itu nanti di akhirat tuh lehernya panjang-panjang kayak jerapah. Gak tahu kok Nabi itu ya atwaluhum ya a'naqan. Jadi lehernya panjang, yang tahu saya jerapah yang panjang itu. Tapi mungkin dalam konteks yang bagus ya kelihatan, oh itu tukang adzan dulu atau dirinya itu lehernya panjang. Ya. Jadi itu semuanya itu ada di akhirat. Ya. Kalau sekarang diusrak-usrak supaya membekas, nanti juga hancur juga itu ketika dikubur kan. Ya. Jasad yang sekarang ini
itu bukan jasad yang akan dihidupkan untuk alam akhirat. Bukan. Nanti manusia itu telah mati. Mati itu adalah perpisahan antara jasad dan ruh. Ruh di mana? Di alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh itu di mana? Alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Jasad di mana? Jasad di dunia, di kubur masih. Hancur dimakan tanah. Nanti kata hadis, dari tulang ekornya manusia itu akan dibangkitkan kembali, diberi jasad yang baru, dan jasad itu dikondisikan untuk bisa hidup di akhirat. Bagaimana sih hidup di akhirat itu? Di surga misalnya, nggak tidur lagi. Kalau jasadnya seperti ini loyo lagi nanti itu. Jasadnya muda-muda, kira-kira umurnya 33 tahun, dan punya kekuatan yang luar biasa. Semelarat-melarat orang yang masuk surga, itu nanti istrinya 73 orang bolak-balik. Itu semelarat-melarat orang di surga. Jadi ibu-ibu mesti dimadu nanti di akhirat. Loh, tapi sudah nggak ada namanya rasa cemburu, nggak ada. Ya. Semelarat-melarat orang nanti akan mendapatkan bidadari 72. Plus kalau istrinya satu di dunia, plus istrinya yang waktu di dunia. Jadi 73. Coba. Itu yang paling melarat itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi saya kalau bicara itu kan kira-kira sumbernya jelas gitu. Nggak ngarang sendiri itu. Biar nangis semua gitu. Semelarat-melarat orang di surga, kaplingnya berapa? 11 kali dunia ini. Coba, gimana coba? Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Saya siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan enggak pernah terlintas dalam hati manusia. Bagaimana surga itu? Sulit membayangkan tuh. Membayangkan aja sulit. Ya. Loh, 11 kali dunia ini itu paling melarat coba itu. Ya. Pak, istrinya 73 orang, bagaimana Pak? Di dunia satu aja loyo terus gitu. Itu di dunia, di sana udah nggak ada loyo lagi. Udah nggak ada namanya kuku bima, nggak ada. Kurang kuat bini marah. Tidur nggak ada lagi di dunia, di surga itu. Apa di surga? Seluruhnya untuk dinikmati. Bapak-bapak jangan kaget. Bagaimana sifat wanita surga yang sering disebut dengan bidadari. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari itu sahih. Seandainya ada seorang wanita surga meludahi dunia, jagat ini diludahi oleh bidadari, itu dunia seluruhnya akan harum, Mbak, karena ludah wanita surga tadi itu. Coba, wanita dunia ngeludahi bau pete sama jengkol. Oh, makanya lah tinggalkan coba dunia ini, kita raih betul surga itu. Kita itu semakin melihat, ya Allah, itu kelihatannya malah dunia yang gede, akhirat kecil. Makanya diajak infak males gitu. Diajak ibadah males. Diajak dangdutan, ayo. Jadi Pak, saya tidak tahu itu apa namanya, saya nggak tahu. Saya malah mendengar begini. Mendengar. Tapi saya kritik. Ada grup zikir
itu sebelum zikir diadakan, disetel dulu kok lagu. Suara orang sedang disiksa di kubur. Ini. Pimpinannya langsung saya kontak. Hentikan sekarang. Bohong itu semua itu. Itu tip model mana, medein mana yang bisa merekam suara orang di alam barzakh. Dunianya udah lain kok. Alam barzakh itu alam yang memisah antara dunia dan akhirat. Loh kok bisa direkam? Ya Allah. Katanya ada suara kayak gemuruh gitu ya. Kemudian ada orang jerit-jerit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hentikan sekarang. Itu bohong itu. Lah orang yang nggak tahu dibohongin tambah nangis juga nanti itu. Nangis seperti itu nggak bener itu. Jadi Pak, namanya nangis itu saya katakan tadi boleh. Dan justru ada nangis yang memiliki keutamaan, yaitu nangis karena takut kepada Allah. Itu. Contohnya bagaimana? Ya tadi hadis mengatakan, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang laki maupun perempuan zikir kepada Allah dalam situasi yang sunyi, khalian, di kamar sendirian, sunyi, jam 3 malam, sampai dia menangis. Dipadu dengan hadis yang lain tadi, nangisnya adalah karena takut kepada Allah. Bukan nangis karena dipertangis, bukan. Bukan nangis karena mendengar alunan musik. Orang yang masuk gedung disetelkan film India keluar pada begini semua itu. Tidak semua tangis itu bagus. Kalau ditanya, Pak, apa ikut lagi atau enggak? Itu lain soal itu. Anda sudah bisa menilai kan begitu kan? Kalau mau zikir saja tanpa ada pura-pura nangis, silakan. Membaca kalimat thayyibah itu baik. Tapi kemudian kalau direkayasa, diceritain dengan musik yang melankolis sehingga orang pada nangis semua, bohong gitu. Bukan ajaran Islam seperti itu. Jadi harus dipisahkan. Tidak semua nangis itu memiliki keutamaan. Baik, masih ada waktu barangkali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhlison Zaini dari apartemen Rasuna. Ragunan. Rasuna Said. Rasuna. Ustadz, tentu saya sebagai murid Ustadz di masjid ini, tapi di tempat lain saya juga menjadi muridnya Ari Ginanjar, yaitu Ustadz saya dalam ISQ. Dan kalau tadi Ustadz belum tahu, maka saya ingin kasih tahu bahwa itu salah satu metode yang dipakai oleh Ari Ginanjar. Dan tentunya bukan Ari Ginanjar saja, karena sekarang sudah banyak sempalannya. Terus kemudian saya ingin menghimbau bahwa saya khawatir diri saya adalah menjadi umat yang bingung. Tadi Ustadz memberikan bahwa kita harus memberikan kabar gembira, bukan kabar sedih. Tapi kalau bagaimana hukumnya kalau umat dibikin bingung? Nah, saya dalam hal ini melihat bahwa khairun nas yanfa'uhum linnas. Saya melihat Ustadz bermanfaat buat murid-muridnya termasuk saya. Tapi saya melihat juga Ari Ginanjar banyak manfaatnya secara nasional juga. Nah, saya dalam hal ini ingin berpegang bahwa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ila akhirih. Saya ingin memberikan fasilitas ataupun mediasi manakala Ustadz juga ketemu sama Ustadz saya Ari Ginanjar untuk membenarkan ajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Ibu Lukman dari Menteng Dalam. Mau nanyakan, ingin mendengarkan dari Pak Ustadz gimana cara Nabi dalam
melaksanakan muasasah, bagaimana tadi? Muhasabah. Muasabah. Ingin kami mendengarkan sedikit wedangan dari Pak Ustadz. Begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Zaini tadi ya, dari Rasuna Said. Ya. Bagaimana orang bikin bingung, kita itu punya pedoman Al-Quran dan hadis. Kalau tidak memakai pedoman Al-Quran dan hadis, kita akan bingung, Mbak. Maka diuji sekarang itu. Ritual-ritual yang kita kerjakan, ada sumbernya nggak dari hadis dan Al-Quran seperti itu? Pernahkah Rasulullah dan para sahabatnya misalnya mengajarkan muhasabah dengan diiringi musik dan cerita yang menyedihkan? Ini saya tanya dulu, ada nggak seperti itu? Apa kita mengatakan, Pak, dalam zaman Nabi nggak ada musik? Siapa bilang nggak ada musik? Ada namanya mizmar, itu seruling. Pada masa Nabi sudah ada. Ada duf, rebana. Itu pada Nabi sudah ada. Bahkan ada satu riwayat, suatu malam Nabi itu dengar, ya kalau kita sebut mungkin barangkali sekarang orkes gitu ya. Waktu di Mekah masih kecil gitu, belum jadi Nabi. Nabi kepingin melihat orkes itu, tapi ternyata akhirnya kemudian ditidurkan oleh Allah sampai bangun siang hari. Cuma saya pernah membaca tapi belum mengecek apakah ini sahih, valid atau tidak riwayat ini. Kalau itu valid riwayat itu, berarti pada masa Nabi pun sudah sejenis orkes itu tidak ada. Tapi yang jelas kata-kata mizmar itu Nabi sendiri pernah menyebutkan. Jadi musik ada pada masa Nabi. Tapi tidak pernah saya membaca hadis. Saya setiap hari membaca 6 kitab hadis. Dan itu sudah khatam setiap 4 tahun sekali khatam. Ya. 6 kitab hadis itu. Tidak pernah menjumpai Nabi dalam menjalankan zikir, tahajud, sujud dan sebagainya diiringi musik yang melankolis atau suara yang menyedihkan. Nah, jadi saya tidak menyebut nama siapa-siapa karena katanya banyak seperti ini ya. Saya nggak sebutkan nama, tapi perbuatan itu. Makanya yang saya komentari adalah yang saya lihat di sebuah hotel. Kebetulan saya diundang untuk ceramah di situ. Jadi nggak perlu saya kemudian nonton yang lain lagi. Saya mengomentari apa yang saya lihat, gitu ya. Cuma kata orang yang seperti itu banyak begitu. Bahkan ada pemandu yang saya ceritakan tadi, ya, untuk sholat khusyuk itu sebutkan nanti kalau udah khusyuk kemudian ada cahaya datang. Ini sama dengan cerita-cerita kaum selebritis ketika haji pertama kali ditanya wartawan, apa pengalaman spiritual Anda ketika Anda berhaji? Dia menjawab, saya kedatangan orang yang berjubah putih menyelami saya, kemudian dia pergi. Loh Pak, Ibu-ibu, maaf, saya itu 9 tahun itu di sana itu. Di Mekah itu nggak pernah ada macam-macam, di Madinah nggak pernah ada macam-macam. Orang yang baru sekali ke Mekah ceritanya macam-macam. Loh, yang namanya jubah putih itu orang Saudi jubahan semuanya. Sampai sopir taksi juga pakai jubah putih. Seperti itu. Kiai-kiai ulama sholat tahajud malam nggak pernah kedapatan sinar. Makanya hati-hati Pak. Orang yang bodoh, ya ada perbandingan. Ada orang pinter agama, tapi dia suka maksiat, dablek gitu ya. Itu jelek, buruk. Lebih buruk lagi orang yang bodoh tapi beribadah. Itu kata para ulama. Saya dongengkan sedikit ya Pak. Contohnya, ya lebih buruk apa? Ada orang sebut aja namanya Bendol. Dia kepingin jadi wali Bendol ini Pak. Tiap malam nggak pernah tidur, sholat tahajud terus.
zikir terus tiap malam. Siang hari nggak pernah makan, puasa terus. Tapi dia orang bodoh. Dia mau berpuasa 40 hari. Mau tahajud 40 malam. Malam terakhir datanglah suara, ya. Dia mengaku, Pak Bendol, saya adalah malaikat Jibril, utusan Allah, untuk menyampaikan kabar gembira kepada Bapak Bendol. Ibadah Pak Bendol, tahajud Pak Bendol diterima oleh Allah. Pak Bendol dijamin masuk surga. Mulai saat ini Pak Bendol, silahkan berbuat apa saja, Anda sudah dijamin masuk surga. Selamat tinggal Pak Bendol. Pak Bendol akhirnya cerita, tadi malam saya udah kedatangan malaikat Jibril, memberi wahyu pada saya, wangsit, amal saya diterima, ibadah saya terima, saya dijamin masuk surga, saya boleh apa saja. Akhirnya minum khamr, zina iya, main judi iya, Bendol. Ini tanda orang bodoh beribadah. Lain, yang pinter, sebut saja namanya Ahmad. Ya, Ahmad. Seneng ya namanya Ahmad disebut pinter soalnya. Beribadah seperti itu, datang lagi itu. Pak Ahmad, dengar oleh Pak Ahmad, saya adalah malaikat Jibril, utusan dari Allah untuk menyampaikan kabar gembira. Persis seperti Pak Ahmad. Apa kata Pak Ahmad? Bohong. Kamu mesti setan kamu tuh. Gak mungkin sekarang Jibril menemui orang-orang. Kamu bohong, pergi. Pergi setannya itu. Ini bedanya orang pintar dengan bodoh, Pak. Makanya beribadah harus memakai dalil, saya katakan itu. Ya. Saya sudah cukup dengan apa yang saya lihat di hotel. Gak perlu didiskusikan. Kecuali kalau dasarnya itu sama. Landasannya Quran hadis dengan Quran hadis. Kalau landasannya udah lain, percuma untuk diskusi bagi saya itu. Landasannya selera, bukan Quran dan hadis. Ya. Makanya kalau kita bingung, kita punya pegangan. Kita punya Al-Quran, kita punya hadis. Kenapa kita bingung? Cocokkan apa yang kita kerjakan dengan Al-Quran dan hadis. Makanya ngaji. Itu. Ini kadang-kadang yang bikin-begini orang yang nggak pernah ngaji. Itu. Ya. Saya nggak menyebut nama siapa-siapa, tapi saya cukup dengan apa yang saya lihat. Ibu tadi bertanya tentang bagaimana Rasulullah bermuhasabah. Rasulullah itu tahajud itu tiap malam, Bu. Ya. Lebih banyak sholat tahajudnya daripada tidurnya, kira-kira begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah itu membaca istighfar setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Rasul mengatakan demikian. Inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. 100 kali itu dalam rangka muhasabah. Padahal Rasulullah itu tentu sudah orang ahli surga. Kenapa pakai istighfar? Mungkin untuk memberikan contoh pada kita, apalagi orang-orang seperti kita. Ya. Baik, marilah kita tutup pengajian ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihhum fid-din wa 'alimut ta'wil. Allahumma faqihhum fid-din wa 'alimut ta'wil. Allahumma faqihhum fid-din wa 'alimut ta'wil. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli ilmi wal 'amali ahli al-Qur'ani ahli sunnati. Aminal ladina nasyhadu dinaka wal ladina qamu bil amri wal ma'ruf nahy wal munkar wa khafana lahum ta'alaim. Allahumma alimna ilman nafi'an warzuqna wa yarzuqna fahman 'ala wa kafana najika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa khadhal mursalin wa ilman malakatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wastajib du'ana bisirril Fatihah. Alhamdulillah.
Amin 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 ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian wallahul muwaffiq.